Shalom Aleihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Romo Aldo Tulungalo di channel Nasrani Indonesia. Terus membahas tentang agama, sains dan juga sejarah. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik hoax bumi datar. Ya. Lucunya adalah di dalam kekristenan yang sudah memiliki usia 2000 tahun dan memiliki beragam aliran, ternyata ada aliran-aliran tertentu yang masih meyakini bumi itu datar. Ini menurut saya susah masuk logika saya. Ini aneh buat saya. Terutama kalau orang-orang itu ngotot ini berdasarkan Torah, ini berdasarkan kitab suci, ini berdasarkan Tanakh. Jadi itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, orang-orang seperti ini seperti katak dalam tempurung yang tidak bisa membedakan mana agama, mana sains. Topik yang diangkat itu dia tidak tahu nih preferensinya yang harus dia pilih agama atau sains. Oleh karena itu saya mau jelaskan pertama-tama harus tentukan dulu itu ada di wilayah agama atau di wilayah sains modern, sebab agama dan sains modern itu terpisah. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari informasi tentang pahala, tentang dosa, cari di perpustakaan kampus manapun jangan STT jangan kampus teologi tapi kampus yang ada jurusan MIPA, sains seperti itu itu nggak akan ketemu kalau cari di perpustakaan itu materi tentang pahala dan dosa. Itu nggak ada, adanya di agama gitu. Begitu juga kalau mau cari materi tentang keilahian Yesus, nggak ada, nggak bisa ditemukan di sains modern. Materi tentang Trinity nggak bisa juga dicari di sains modern. Nggak ada risetnya, nggak ada artikel ilmiahnya Begitu juga kalau kita mau mencari data tentang sorga, neraka, malaikat, itu nggak ada di sini di sains modern. Carilah di agama. Agama itu sendiri kan beragam agama. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, ada Islam, Yahudi, Kristen. Nah, pelajari di situ. Pilih aja agama mana yang mau diperdalam, topiknya apa, lalu apa penjelasannya dalam agama-agama itu. Sebentar sayang, Babi lagi ngajar. Kamu cantik. Sorry, ada iklan anak-anak. Saudara-saudara, saya lanjutkan. Jadi perlu dipahami ini terpisah antara agama dan sains modern. Kalau kita mau meninjau sains modern itu berkaitan sama hal-hal yang fisik sifatnya, tentang banyak hal, perbintangan, tentang manusia, tentang hewan, tentang tumbuhan. Itu kan fisik, anatomi tubuh, tentang saraf, DNA, darah, semuanya. Asal usul alam semesta itu dipelajari di fisika, asal usul manusia dipelajari di biologi, lalu asal usul bahasa juga itu dipelajari di berbagai bidang keilmuan karena ini termasuk sejarah manusia, itu juga masuk ke dalam arkeologi, biologi juga karena
manusia atau spesies yang bisa berbicara itu harus memiliki kandungan gen FOXP2 ya. Jadi itu berbicara tentang sains modern, termasuk tentang bumi itu datar atau bulat. Ya, bentuk bumi itu bisa dipelajari di sini di sains modern. Jadi ya, kalau ada orang yang ngotot ya, menjelaskan tentang bentuk bumi dari sisi agama saja ya, sekali lagi orang itu ketinggalan zaman, sudah seperti katak di dalam tempurung ya, yang berpikir kalau apa yang tertulis di dalam kitab sucinya atau tradisi agama itu sudah benar. Nah, ini perlu disayangkan karena ada orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus ya, masih berpikir seperti ini. Ini hoax. Saya jelaskan lebih jauh ya. Ini adalah gambaran ya tentang bumi dan langit di dalam literatur Judaism kuno. Ini digambar oleh Profesor Nahum Sarna, ya seorang profesor Yahudi, ya penulis juga komentari volume 1, volume 2 GPS Torah. Nah, beliau adalah pakar sejarah juga arkeolog juga. Ya, makanya menurut beliau ya, yang namanya astronomi bangsa Israel, astronomi yang ada di dalam kitab Tanakh itu bukan karena si penulisnya itu didikte sama Tuhan. Ya. Tapi itu adalah karya si penulis, kisah kiasan ya. Karena pada saat itu ya, selain bangsa Israel ada kisah-kisah penciptaan bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Sumeria, Babilonia juga. Dan di sana ada pengajaran tentang astronomi. Nah, astronomi yang ada di dalam Tanakh, yang ada di dalam kisah-kisah di dalam Kejadian ya, lalu di kitab Mazmur dan yang lain-lain, itu terpengaruh dari budaya yang lain ini, yang sudah lebih dulu ada dan sudah lebih dulu maju. Ya, perhatikan kalau bangsa Sumeria ini yang pertama kali membuat kalender, berarti sudah mengetahui atau mempelajari perbintangan. Ya, ini sudah ada sebelum bangsa Israel itu ada, 1400 sebelum Masehi kan, bangsa Israel ada kan. Jauh sebelumnya ya, itu sudah ada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Mesir yang memiliki kalendernya masing-masing. Jadi bangsa Israel ini mengadopsi kalender itu dari Sumeria ini juga. Dan dari sinilah makanya pemikiran bangsa Israel kuno itu terpola. Oh ya, rupanya kalau langit itu kayak kubah gitu ya. Nih kayak kubah. Lalu ada jendela-jendela atau tingkap-tingkapnya. Lalu ada lapisan-lapisannya. Ya, lalu di antara langit dan bumi yang datar ini ada bintang-bintang, bulan dan benda-benda langit lain. Dan antara langit dan bumi itu ada pilar atau ada tiang. Ya. Ini ada di ayat kitab suci ya. Ada tiang gitu atau ada pilar. Ya. Lalu di bawahnya itu ada air ya dan ada Sheol. Inilah gambaran astronomi ya, perbintangan dari masyarakat kuno Sumeria, Babilonia dan masuk ke dalam bangsa Yahudi. Ya, saudara-saudara bisa baca bukunya Nahum M. Sarna ya tentang penjelasan atau understanding Genesis through rabbinic tradition and modern scholarship. Nah, jangan heran kalau di ayat-ayat Tanakh itu juga akhirnya ya mencatat tentang pemikiran bangsa Israel
tentang astronomi kuno ini. Jadi dijelaskan Kejadian 7 ayat 11 ini ada tingkap-tingkap langit ya. Kejadian 8 ayat 2 ada juga tingkap-tingkap langit dan berhentilah hujan lebat. Jadi orang dulu itu berpikir yang namanya langit itu dulu adalah dewa Tiamat yang dibelah dua sama si dewa Marduk. Dewa Tiamat itu adalah monster laut atau dewi laut. Jadi ini langit ya, langit-langit itu atau Syamayim itu ada tingkap-tingkapnya. Dan pada saat tingkap-tingkap itu terbuka, airnya keluar. Karena itulah sosok dewi air, dewi laut dulu yang dibelah. Jadi pada saat dibelah, tubuh bagian atasnya itu jadi langit ya, Samayim, yang bawahnya itu jadi bumi. Itu paradigma pemikiran bangsa Babilonia ya. Kisah ini tertulis di 7 tablet yang dikenal dengan istilah Enuma Elis gitu ya. Makanya dari situ tertransfer ini, diadopsi sama penulis kitab-kitab ya, sehingga pemahamannya itu mirip ya sama kisah-kisah bangsa yang lain ya. Lalu ini coba ya, sering lihat peta seperti ini ya, map of the square and stationary earth. Jadi peta square stationary earth ya. Jadi bumi itu kayak datar, kotak gitu dan diam. Ini map ini ya digambarkan oleh Profesor Orlando Ferguson, Hot Spring, South Dakota. Ya. Dan beliau menjelaskan ada 400 pesan atau ayat di dalam Bible yang menjelaskan istilahnya menolak adanya teori bumi bulat. Karena apa? Ya, pesan-pesan yang dikandung itu kan ditulis oleh orang-orang yang belum mengetahui sains modern. Makanya mereka berpikirnya itu bumi itu datar. Seperti orang-orang Sumeria, Babilonia, dan yang lain-lain. Oke? Nah, ini juga gambaran tentang bumi ya. Kalau yang kiri ini gambaran bumi bagi orang-orang Yahudi, yang ini adalah bagi orang-orang non-Yahudi. Ditulis oleh Judah Landa, judul bukunya Torah and Science, 1991, ditulis halaman 66. Jadi dalam pemikiran Yahudi ya seperti ini nih. Ini orang, ini bumi, terus dikelilingi air, lautan, terus ini langitnya seperti kubah, lalu matahari itu jalan, ya, berkeliling gitu. Jadi mataharinya nih yang berjalan-jalan. Nah, kalau untuk orang Gentile atau bangsa-bangsa selain Yahudi Israel ya ini, matahari muternya ke bawah, lain seperti Yahudi yang Yahudi ke atas, ini ke bawah gitu. Ini pemikiran Yahudi tempo dulu ya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya jelaskan tentang sains modern. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi, seperti tadi saya sudah jelaskan, orang-orang Yahudi meyakini bumi datar. 340 sebelum Masehi muncullah ahli filsafat namanya Aristoteles, sudah mengajarkan bumi bulat. Ini udah mengajarkan. Cuma ini kan orang Yunani ya, filsuf ya, ahli filsafat non Yahudi, di luar Yahudi ini di luar Yahudi, ahli filsafat Yunani. Lalu abad 2 Ptolemeus, ilmuwan Romawi, menjelaskan bumi bulat. Ini abad 2 juga udah dijelaskan. Nah, dari Ptolemeus inilah ya, makanya gereja-gereja itu meyakini bumi itu sudah bulat. Ya, di abad-abad awal kekristenan lahir dari rahim Judaism di abad 1. Lalu di abad 2 ini ada Ptolemeus, ilmuwan Romawi,
yang menjelaskan tentang bumi itu bulat dan bumi itu menjadi pusat tata surya. Jadi yang namanya matahari, bulan, segala macam itu mengelilingi bumi. Tapi buminya udah bulat. Itu udah di abad 2. Lalu sains itu kan berkembang terus. Akhirnya dijelaskan sama Kopernikus, matahari itu diem. Lalu dikelilingi oleh bumi. Jadi dia menjelaskan lebih jauh. Buminya ini bulat, ya, tapi dia bukannya matahari yang mengelilingi bumi, tapi buminya yang mengelilingi matahari, gitu, ya. Lalu dipertegas sama Galileo Galilei 1609. Bumi mengelilingi matahari. Ini udah jelas. Ditambah lagi ya pada saat ada penemuan teropong lebih jauh. Sebenarnya teropong itu sudah ada di zaman Galileo Galilei, tapi teknologi ini terus ya diperdalam ya, sehingga si Edward Hubble ini 1929 itu bisa tahu ya kalau galaksi kita nih Bima Sakti sama galaksi lain kok bisa menjauh gitu ya. Menjauh. Kalau diukur itu kok beda ya. Nggak tetap gitu, tapi saling menjauh. Nah, karena ini menjauh, dihitung lagi, oh rupanya dulu kala ya 13 miliar tahun yang lalu itu dulunya tuh sama ya. Dari satu titik yang disebut sebagai proses Big Bang. Jadi dari Big Bang ini meletup ya, sehingga mewujudkan materi-materi termasuk waktu. Nah, dari materi-materi itulah muncul gumpalan-gumpalan gas ya, yang menjadi matahari, yang menjadi planet-planet, bintang, termasuk bumi. Gitu. Jadi kalau udah abad 2 ke atas, ini udah bicara tentang astronomi yang lebih jauh. Ya. Sudah tidak berbicara lagi bumi bulat atau bumi datar. Jadi kalau ada orang Kristen ya pengikut Yesus yang masih meyakini bumi datar ya, itu orangnya sekarang ada tapi pemikirannya itu jauh tertinggal ribuan tahun yang lalu. Ya. Orang-orang ini tidak bisa membedakan ini isu agama ya atau isu sains. Kalau mau cari pengajaran ya tentang moralitas, belajarlah di agama. Tapi kalau mau wawasannya luas di bidang tertentu, carilah sains, materi-materi sains dipelajari atau masuk kuliah aja sekalian. Ya, dipahami ini. Saya harapkan jangan ada orang Kristen yang masih meyakini bumi itu datar, ya. Nggak ada itu istilah teori bumi datar. Kalau teori itu sudah berdasarkan data-data experience, ya, sudah melalui pengujian. Ini datanya nggak ada, jadi jangan dibilang teori bumi datar. Ya, yang paling tepat adalah hipotesa bumi datar atau dugaan bumi datar. Itu boleh. Sekarang ini sudah zaman modern, abad 21 ya. Kita ini sudah memiliki kekayaan pemikiran, pemahaman tentang apa itu planet bumi dan kita sedang mengeksplorasi planet-planet yang ada di jagat raya ini, mana yang mirip bumi sehingga kita bisa menempatinya suatu saat. Kalau bumi ini udah hancur, gitu, udah saking bobroknya gitu. Ini kita sedang meneliti planet mana lagi di jagat raya yang sedemikian besar ini supaya kita nih ras kita bisa pindah suatu saat. Nah, ini kok ada sekelompok kecil orang yang masih meyakini pola pemikiran lama ya sebelum Masehi. Bayangin. Gereja itu udah sepakat bumi itu bulat sejak adanya penemuan dari Ptolemeus di abad 2 Masehi. Ini ketinggalan, kasihan. Dan yang saya sangat sayangkan ya, saya sangat sayangkan. Ada satu kelompok yang meyakini bumi datar ini mengatasnamakan kaum Sikiim. Dan dia bilang kaum ini ada di abad 1 ya menjadi jemaat Yesus yang asli.
sorry ya, jemaat Yesus asli tidak pernah ada yang namanya Mesikiyim. Mereka berbahasa Aramaik seperti Yesus berbahasa Aramaik. Mesikiyim itu istilah Ibrani. Dulu yang dipakai adalah bahasa Aramaik, istilah Aramaik. Jadi nggak ada orang Yahudi Kristen namanya Mesikaye. Itu bahasa Aramaiknya. Dan kaum Mesikaye yang masih memelihara bahasa Aram dari abad 1 sampai sekarang itu masih ada namanya Kristen Assyria. Nah, kebetulan saya pernah ditabiskan menjadi imam di suatu gereja yang memiliki tabisan dari Kristen Assyria ini. Gitu. Saya mau bilang ya, tidak ada rohaniawan Kristen Assyria yang meyakini bumi itu datar. Semua meyakini adanya sains modern ini, bukti-bukti yang mendukung kalau bumi itu bulat. Ini aja dari saya. Saya undur diri. Shalom alaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.